BPJS TK, BPJS TK memberi perlindungan pasti. BPJS TK, BPJS TK memberi perlindungan pasti. Singkat lengan baju pensemangat, bekerja ku akan lebih giat, mencari peserta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Pada pagi hari menjelang siang, tanggal 1 Desember 2015 ini, saya mendapatkan tugas lumayan berat. Judulnya diperintahkan oleh Ketua Serikat Pekerja untuk memberikan orasi ilmiah mengenai jaminan sosial. Tentu orasi ilmiah ini harapan saya merupakan sumbangan pemikiran bagi kita semua dalam rangka untuk menjalankan amanah yang diberikan kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk mewujudkan cita-cita bangsa, yaitu masyarakat yang sejahtera. Bapak Ibu sekalian, saya akan memulai dengan mengingatkan kita semua 69 tahun yang lalu, 17 Agustus 1945, ketika negara ini diproklamasikan, founding fathers kita, pendiri negara ini, hanya memiliki satu cita-cita, bahwa lahirnya negara Kesatuan Republik Indonesia bertujuan dan bercita-cita mewujudkan masyarakat adil, makmur, dan sejahtera. Dan kita tahu bahwa persyaratan berdirinya sebuah negara adalah adanya pemerintah, adanya daerah atau land, dan adanya rakyat. Dalam rangka untuk mewujudkan rakyat yang sejahtera itulah Negara Kesatuan Republik Indonesia didirikan. Dan untuk mewujudkan masyarakat adil, makmur, sejahtera itu, dalam Undang-Undang Dasar 45 di pasal 34 ayat 2 disebutkan negara mesti menyelenggarakan sistem jaminan sosial bagi rakyatnya. Disebutkan di situ sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Ini 69 tahun yang lalu. Lalu setelah 57 tahun lebih kurang, lahirlah Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 40. Di undang-undang itu di pasal 3 disebutkan, di pasal 2 disebutkan sistem jaminan sosial nasional harus diselenggarakan dengan ajas kemanusiaan, manfaat, dan keadilan. Itu sebabnya kenapa kemudian sekarang kita mendengar istilah bahwa sistem jaminan sosial nasional itu harus menganut 9 prinsip. Di dalamnya ada nirlaba, ada gotong royong, portabilitas, dan lain sebagainya. Awalnya adalah Undang-Undang 45, lahir kemudian Undang-Undang 40 tahun 2004. Sebelumnya sudah ada Undang-Undang Nomor 3 tahun 92 bahwa setiap tenaga kerja harus dilindungi oleh jaminan sosial. Itu sistem dasarnya. Kemudian lahirlah Undang-Undang Nomor 24 2011 yang mengamanahkan
untuk mengimplementasikan sistem jaminan sosial nasional itu lahir satu lembaga yang disebut dengan BPJS, yang dibagi kemudian menjadi kesehatan dan ketenagakerjaan. Jadi falsafah dasar dari keberadaan sistem jaminan sosial nasional sesungguhnya menurut hemat saya adalah cita-cita pendiri bangsa untuk mewujudkan masyarakat adil, makmur, dan sejahtera. Dan spirit inilah yang kemudian diserap atau diabsorb dalam rencana pembangunan Indonesia, di mana tujuannya dua: bagaimana perekonomian kita bisa bertumbuh sekaligus bisa mendistribusikan pertumbuhan itu, pertumbuhan dan pemerataan. Itu menjadi falsafah dasar kenapa ada jaminan sosial di Indonesia. Dan itu diterapkan dalam rencana yang disebut oleh Bappenas, rencana jangka menengah panjang. Nah, dengan tata kelola yang seperti itu, Indonesia sudah berusia 69 tahun. Kita sekarang berada pada posisi negara yang disebut dengan developing countries, dekat-dekat dengan negara developed country. Sekian lama kita menjadi negara berkembang, sudah dekat dengan negara maju. Kenapa belum bisa menjadi negara maju? Bahkan sudah ada sistem jaminan sosial sejak lama, sudah ada rencana menengah panjang. Salah satu yang saya lihat menjadi pemikiran kita adalah konsep pembangunan yang masih berada pada stage 1 atau bahkan antara stage 1 dan 2. Apa itu stage 1 dan 2? Negara untuk memajukan kesejahteraan itu harus melakukan pertumbuhan ekonomi dan kemudian melakukan pendistribusian pertumbuhan itu melalui pemerataan. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi itu, di dalam best practice di dunia ada 3 tahapan. Tahapan pertama, negara-negara yang sangat bergantung pada sumber daya alam, bergantung pada komoditas primer, dan itu yang dialami Indonesia sejak tahun 45 sampai dengan bahkan hingga saat ini. Kita mengekspor komoditas primer, kita mengekspor produk-produk yang bersumber pada sumber daya alam. Padahal dalam perkembangan peradaban manusia, kalau kita ingin menjadi lebih maju, maka ketergantungan satu negara pada sumber daya alam harus diubah menjadi yang disebut dengan kapital dan teknologi, modal dan teknologi. Dan dampaknya dari sini kepada pekerja, tidak bisa lagi pekerja itu sekedar bekerja. Pekerja harus memiliki keahlian, harus memiliki kompetensi. Nah, kita masih ada pada track 1 dan mungkin sedikit di track 2. Negara-negara yang lebih maju di Eropa, misalnya Eropa Barat dan Amerika Serikat, bahkan sudah ada pada stage yang ketiga yang disebut dengan inovasi. Ada di sini. Jadi negara ini kalau ingin mewujudkan kesejahteraan dengan kondisi yang ada, harusnya jam dari ketergantungan pada sumber daya alam menjadi negara yang berbasis pada kapital dan teknologi dan kemudian berbasis pada inovasi. Inilah level untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang seharusnya kalau kita ingin menjadi negara yang maju. Apa hubungan ini dengan jaminan sosial? Ketika ekonomi itu didrive untuk tumbuh, maka masyarakatnya, rakyatnya pasti memiliki kebutuhan. Dan secara biologis manusia, kebutuhan manusia itu dimulai dengan kebutuhan untuk kesehatan. Maka saya merasa tidak berkeberatan dan bahkan merasa benar yang dilakukan pemerintah tatkala implementasi jaminan sosial secara menyeluruh dimulai dengan kesehatan. Tidak mungkin seseorang bisa bekerja kalau dia tidak sehat. Tidak mungkin. Setelah manusia itu sehat, untuk dia bisa jam yang tadi ketergantungan dari sumber daya alam,
Ketergantungan dengan sumber daya alam itu adalah hidup yang penuh semata-mata berkah dari Tuhan. Makanya berapa puluh tahun yang lalu Gus Plus punya lagu Kayu dan Batu Jadi Tanaman. Tetapi zaman berubah, zaman bergerak. Kita tidak bisa bertumpu lagi pada sumber daya alam. Kita harus bertumpu pada kapital dan teknologi dan kemudian pada inovasi. Untuk mencapai itu, maka seorang manusia secara biologis selain memiliki kesehatan harus memiliki pengetahuan dan kompetensi. Itu sebabnya kemudian nanti saya akan cerita di belakang kenapa Pak Menteri misalnya atau kita sejak beberapa tahun terakhir tidak cukup hanya menjalankan program jaminan sosial sesuai konstitusi, hari tua, kecelakaan kerja, kesehatan dan bahkan pensiun, tapi juga harus memberikan jaminan sosial yang sejalan dengan konstitusi tapi belum ada di konstitusi, yaitu misalnya beasiswa. Tujuannya adalah peningkatan kompetensi dari masyarakat termasuk pekerja di dalamnya. Nah, setelah orang sehat, setelah manusia itu punya kompetensi, barulah dia bekerja. Bekerja itu bisa sebagai pekerja penerima upah, bisa sebagai pekerja bukan penerima upah, dan kemudian pasar tenaga kerjanya pun cukup fleksibel untuk bisa memberikan lapangan pekerjaan pada mereka. Jadi konsep ini adalah bagaimana pemenuhan kebutuhan dasar manusia sehingga manusia itu bisa mandiri. Kalau dia sudah mandiri, dia sehat, dia memiliki pengetahuan, dia bisa bekerja, dan dia bisa diserap oleh tenaga kerja, dia akan produktif dan dia akan mendorong perekonomian untuk kemudian negara kita menjadi negara yang lebih baik dari sekarang. Inilah falsafah sebenarnya tujuan sebuah negara didirikan, kemudian keberadaan jaminan sosial, dan yang ada di Indonesia adalah membuat kebutuhan dasar itu bisa terpenuhi. Bapak Ibu sekalian, peranan jaminan sosial dalam konteks ekonomi kita bisa lihat ketika jaminan sosial diselenggarakan dan pekerja-pekerja itu bisa bekerja dengan baik, maka pekerja akan mampu menciptakan produktivitas. Tidak perlu lagi kalau sakit dia berobatnya bagaimana, tidak perlu lagi mikir kalau hari tuanya nanti bagaimana setelah tidak bekerja lagi, tidak perlu mikir kalau mengalami kecelakaan seperti apa. Jadi makna jaminan sosial sesungguhnya adalah akan meningkatkan produktivitas kalau jaminan sosial itu mampu mengcover segala kebutuhan dasar manusia. Kita bisa lihat dalam circle ini bagaimana jaminan sosial bisa meningkatkan produktivitas, bagaimana jaminan sosial melalui iuran yang dipungutnya bisa meningkatkan perekonomian melalui investasi. Kemudian bagaimana jaminan sosial juga ada distribution pendapatan di sana. Bagaimana jaminan sosial juga bisa meningkatkan belanja pemerintah, government expenditure. Ini masih dalam konteks konseptual. Jaminan sosial yang ada di dunia, Bapak Ibu sekalian, sudah terbukti bisa mengurangi kemiskinan. Slide ini. Di negara-negara yang sudah maju, high income countries, pengeluaran untuk jaminan sosialnya itu mencapai 19,4%. Bandingkan dengan negara-negara di mid income yang masih separuhnya dan di negara-negara low income. Saya ingin mengatakan bahwa semakin tinggi pengeluaran jaminan sosial itu, semakin majulah negara tersebut. Ini satu empirical yang tidak bisa digugat. Negara-negara yang memiliki pendapatan tinggi akan memberikan pengeluaran yang lebih besar terhadap jaminan sosialnya, makanya kemudian masyarakat pekerjanya bisa lebih produktif, masyarakat pekerjanya bisa lebih terlindungi. Dari slide ini, maka pemikirannya adalah kalau kita ingin menjadikan jaminan sosial sebagai satu mekanisme untuk menyeberangkan negara dari negara berkembang ke negara maju, maka kontribusi terhadap jaminan sosialnya harus semakin besar. Dalam hal ini, di realitas kita sekarang, kita masih berbicara mengenai iuran JKK JKM yang kalau bisa direndahkan. Kita bicara iuran pensiun JHT kalau bisa direndahkan. Kalau itu direndahkan, maka kita tidak bergeser ke kanan, tapi kita bergeser kepada golongan negara-negara yang low income countries. Ini adalah fakta empirical yang menurut saya, saudara-saudara yang berkecimpung dalam hal
menggagas dan membahas hubungan antara negara maju dengan pengeluaran terhadap jaminan sosialnya bisa merefer pada fakta-fakta yang saya sebutkan di sini. Semakin maju sebuah negara, semakin besarlah pengeluarannya untuk jaminan sosial tersebut. Dan logika berpikir kita, ketika iuran pensiun itu tinggi, harusnya manfaatnya juga tinggi. Ketika manfaatnya tinggi, mereka yang bekerja tidak memikirkan lagi bagaimana hari depannya, sepenuh hati dia bisa bekerja untuk institusinya, memberikan kontribusi dan produktivitas buat institusinya. Dan ini akan memberikan multiplier effect terhadap produktivitas nasional. Berdasarkan ini, saya mengutip pernyataan Kenichi Hiroshi dari ILO. Dia bilang begini, Social Security should not be seen as a cost, bukan sebagai biaya, but as an investment in human capital yang akan meningkatkan produktivitas. Konstruksi berpikirnya jelas. Ketika jaminan sosial itu memberikan manfaat yang besar untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, termasuk pekerja, maka tatkala si pekerja itu melaksanakan aktivitasnya, dia tidak memikirkan hal-hal yang lain kecuali pekerjaannya. Tidak memikirkan bagaimana pat gulipat untuk mencari tambahan, tidak memikirkan bagaimana main silat untuk bisa hari tuanya lebih baik, karena dia sudah memiliki investasi yang disebut dengan social security. Dengan konsep ini, lantas bagaimana realitasnya di negara Republik Indonesia selama 60 tahun Indonesia merdeka, 69 tahun Indonesia merdeka? Tadi saya terangkan tentang bahwa negara ini didirikan bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur, kemudian undang-undang mengharuskan adanya jaminan sosial di dalamnya. Lalu pemerintah juga meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan dengan pola-pola yang sudah ada selama 69 tahun ini. Apa hasilnya? Di 2010, ukuran keberhasilan sebuah negara secara umum sampai hari ini itu disebut dengan gross domestic product. Kecuali beberapa negara yang sudah mulai menggeser pendekatan kemakmuran, pendekatan kesejahteraan, tidak lagi menggunakan gross domestic product, tapi gross domestic happiness. Karena gross domestic product hanya berbicara secara kuantitatif tentang pendapatan finansial seseorang, tapi tidak berbicara tentang bagaimana perasaan atau psikologik seseorang. Dan ini dalam beberapa kesempatan saya pernah mengatakan bahwa kekayaan itu tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan, karena di dalam unsur kesejahteraan bukan cuma kekayaan secara fisik, tetapi kekayaan secara psikis. Di negara-negara seperti Nepal misalnya, Bhutan, negara-negara di pegunungan Himalaya itu tidak lagi menggunakan pendekatan gross domestic product, tapi gross domestic happiness. Tentu gross domestic happiness ini berbeda dengan culture kita di Wonogiri sana, orang mangan ngumpul. Kalau itu bisa kelaparan juga kalau nggak makan. Yang dimaksud dengan gross domestic happiness adalah ketika seseorang bekerja untuk mendapatkan financial income cukup untuk dirinya dan cukup untuk membantu orang di sekitarnya. Tidak berkeinginan memiliki financial income yang melebihi kebutuhannya. Pergeseran ini sudah terjadi di negara-negara seperti yang saya utarakan tadi, dan bahkan sekarang sudah mulai tidak diterapkan di negara-negara Skandinavia, di Norwegia, di Finlandia, bahkan di Swedia. Mereka tidak lagi menggunakan pendekatan gross domestic product semata-mata, tetapi juga gross domestic happiness. Oleh karena itu, saya juga ingin menyarankan dalam konteks BPJS Tenagakerjaan, Pak Dirhum hendaknya juga berpikir bagaimana agar kesejahteraan karyawan tidak semata-mata diukur berapa persen peningkatan gaji setiap tahun, tapi berapa persen engagement antar karyawan dengan direksinya, berapa persen engagement karyawan dengan keluarganya, berapa persen engagement karyawan dengan sesama karyawan. That's we call as happiness. Nah, dalam konteks domestic product ini kita lihat di 2010 700 bio dengan income per kapita sekitar 3.000 US per kepala. 2014 menurut
data yang saya miliki ini mencapai 4.800. Namun realitasnya kita masih melihat di Indonesia masih banyak orang-orang jangankan mencapai 4.800 per kepala, mencapai $100 per kepala pun masih sulit. Itu terjadi karena pertumbuhan ekonomi yang dilaksanakan selama ini belum diikuti dengan distribution of income. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak diikuti dengan distribution of income, mengakibatkan pertumbuhan ekonomi itu tidak berkualitas, dan oleh karena itulah keberadaan jaminan sosial menjadi lebih diperlukan oleh sebuah negara. Bapak Ibu sekalian, dengan situasi ini memang ada data-data yang menarik yang harus kita apresiasi juga dari sisi finansial. Kita lihat misalnya pertumbuhan ekonomi kita menumbuhkan kelas menengah baru. Kelas menengah yang menurut World Bank adalah kalangan yang berbelanja antara 2 sampai $20 per hari, 200.000 per hari. Saya pernah berdiskusi dengan KUR di BPJS Tenagakerjaan. Saya tanya berapa pengeluarannya per hari. Lalu KUR itu mengatakan pada saya, kalau pagi dia sarapan 15.000, kalau siang 25.000, untuk transportnya kira-kira 20.000. Jadi tidak sampai 100.000 per hari, $10. Tidak sampai $10, $8 per hari. Kalau $8 per hari berarti sudah masuk pada kalangan kelas menengah. Itu dari sisi pengeluaran. Kalau dari sisi income, saya kira karyawan di BPJS Tenagakerjaan sudah berada jauh di atas yang ini. Bapak Ibu sekalian, dan kita tahu bahwa dalam implementasi semua ini, sebuah negara dipimpin oleh pemerintahan yang berganti-ganti. Di era yang lalu kita memiliki pemerintahan SBY selama 10 tahun. Kita tidak boleh lupa di pemerintahan beliau pun ada hal-hal baik yang ditinggalkan. Pertumbuhan ekonomi yang besar di atas 5% setiap tahunnya. Nah, lantas bagaimana hubungan antara perekonomian itu dan pemerataan? Kita bisa lihat, saya mengutip pernyataan dari ILO, pertumbuhan ekonomi itu esensial, tetapi tidak cukup untuk bisa menghilangkan kemiskinan kalau tidak diikuti dengan pemerataan. Makanya tidak heran kalau ada dulu calon presiden yang berasal dari penyanyi, dia bilang yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Karena persoalannya bukan di pertumbuhan ekonomi, persoalannya adalah di pemerataan ekonomi. Untuk bisa menghilangkan kemiskinan ini, maka paling tidak ada 4 hal yang harus dipertimbangkan oleh para pemangku kepentingan. Yang pertama, bagaimana melakukan investasi sosial di bidang kesehatan dan pendidikan, bagaimana memperbaiki regulasi dan tata kelola institusi, bagaimana menyiapkan lapangan pekerjaan yang lebih fleksibel, dan bagaimana melakukan pemberdayaan. Ini adalah 4 elemen untuk bisa menghilangkan kemiskinan sehingga pertumbuhan ekonomi itu terdistribusi kepada masyarakat. Sebagai contoh, tidak mungkin masyarakat sakit bisa mendapatkan pekerjaan. Untuk bisa masyarakat itu sehat harus ada investasi di bidang kesehatan. Tidak mungkin masyarakat yang disability bisa mendapatkan kesempatan bekerja kecuali ada regulasi kepada masyarakat disability untuk juga bisa bekerja. Tidak mungkin masyarakat yang tidak sehat dan disability bisa bekerja kalau tidak diberikan kesempatan mereka untuk bekerja. Itu sebabnya saya juga meminta direksi, khususnya Pak Dirut, kita berikan contoh pada institusi-institusi lain bahwa BPJS Tenagakerjaan akan menjadi pionir untuk menerima kalangan pekerja yang disability. Mungkin tidak memperhatikan, ini adalah metafor atau analogi bagi kalangan masyarakat kita. Orang-orang yang berpendapatan tinggi bisa leluasa menonton sepak bola, berpendapatan menengah masih bisa melihat, berpendapatan rendah nggak bisa sama sekali. Makanya saya sangat mendukung ketika pemerintahan Jokowi JK menghapuskan subsidi BBM, karena sebagian subsidi BBM itu adalah buat orang-orang kaya.
Apa gambar ini yang bisa kita lihat? Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, equality, persamaan, bagus, tapi tidak mencerminkan keadilan. Oleh karena itu, persamaan harus diikuti dengan keadilan. Bagaimana masyarakat miskin diberikan akses lebih banyak sehingga juga bisa menikmati sepak bola. Sepak bola adalah metafor terhadap ekonomi. Masyarakat kelas menengah masih dapat kesempatan, dan masyarakat yang sudah berpendidikan tinggi, berpenghasilan tinggi, harusnya bisa lebih mandiri tanpa perlu support dari government. Inilah makna justice dalam jaminan sosial. Kita punya pemerintahan baru. Masa depan Indonesia paling enggak 5 tahun ke depan itu ada pada pemerintahan Joko Widodo, dan kita punya harapan baru untuk Indonesia hebat. Dan presiden kita yang baru ini juga memiliki visi tentang perlindungan sosial. Pak Presiden mengatakan bantuan sosial berbasis inovasi. Basis inovasi itu adalah tata caranya, tata mendeliver perlindungan sosial itu. Dan kita lihat belum lama ini ada berapa kartu Indonesia Sehat, kartu Indonesia Pintar, dan kartu Indonesia Sejahtera. Ini adalah contoh betapa sebenarnya pemerintah pun hendak menggunakan mekanisme jaminan sosial untuk menghilangkan kemiskinan dan pada fase berikutnya meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Saya ingin menutup fase yang ini dengan menyimpulkan bahwa salah satu mekanisme untuk bisa mewujudkan Indonesia sejahtera itu adalah jaminan sosial. Jaminan sosial adalah mekanisme sosial yang sistematis untuk memastikan pemberdayaan kemampuan ekonomi seluruh penduduk secara merata dan berkeadilan. Dengan pace yang ini, saya ingin menyimpulkan untuk yang sementara, tidak ada antitesis yang bisa mengatakan bahwa kesejahteraan tidak berbanding lurus dengan jaminan sosial. Tidak ada antitesis yang mengatakan kesejahteraan tidak bisa dicapai dengan jaminan sosial. Apa yang saya paparkan pada bagian pertama tadi juga untuk menyampaikan pada Bapak Ibu sekalian bahwa tagline BPJS Ketenagakerjaan sebenarnya adalah bagian implementasi Undang-Undang Dasar tahun 45, di mana BPJS Ketenagakerjaan adalah jembatan menuju kesejahteraan pekerja. Di awal saya sudah sampaikan Undang-Undang Dasar 45 diikuti dengan Undang-Undang 392, Undang-Undang SJSN 40 tahun 2004 melahirkan dua lembaga untuk mengimplementasikan jaminan sosial kepada masyarakat, khususnya masyarakat pekerja, agar mereka bisa hidup sejahtera. Di dunia ini, Bapak Ibu sekalian, jaminan sosial bukan hal yang baru. Ada dua konsep besar tentang jaminan sosial di dunia yang saat ini berkembang di hampir seluruh negara. Yang pertama adalah jaminan sosial yang digagas oleh seorang Jerman yang disebut atau bernama Bismarck. Bismarck, seorang Jerman ini di abad 19 tahun 1889 itu melahirkan gagasan bagaimana agar masyarakat Jerman bisa hidup tidak terlunta-lunta di hari tuanya, bisa sehat lagi kalau sakit, dan bisa kemudian tetap bekerja kalau mengalami risiko-risiko dalam bekerja, menggulirkan satu konsep yang disebut dengan konsep Bismarck. Konsep Bismarck ini ada beberapa item yang diutarakannya. Konsepnya adalah model asuransi, di mana setiap pekerja harus memberikan iuran dengan tujuan menjamin perlindungan sesuai dengan tingkat upah, dan fokus dari program yang diselenggarakan Bismarck adalah tenaga kerja. Dia mengharapkan ada kondisi tenaga kerja itu pasarnya harus fleksibel. Yang eligible untuk ini adalah orang-orang yang memiliki upah, lalu desain manfaatnya berdasarkan tingkat upah dan kontribusi iuran. Ini diselenggarakan oleh Jerman. Indonesia juga menganut paham Bismarck.
Di luar Wisma ada satu paham lagi yang disebut dengan beverage, di mana modelnya redistribusi, pembiayaannya tidak dari iuran melainkan dari pajak. Kemudian tujuannya menjamin perlindungan pendapatan, fokusnya adalah seluruh penduduk sebagai hak dasar penduduk. Kemudian juga ada prakondisi kolektibilitas pajak tinggi yang di-cover seluruh masyarakat, manfaatnya manfaat dasar. Negara yang menyelenggarakan sistem ini adalah UK atau England. Kenapa Indonesia belum bisa menggunakan konsep beverage? Kalau kita menggunakan pendekatan pajak, fakta menunjukkan tax ratio di Indonesia saat ini adalah 12%. Hanya 12% dari masyarakat Indonesia yang membayar pajak. Dan itu tidak memungkinkan pemerintah memungut dari pajak untuk bisa membiayai jaminan sosial. Kemudian di sisi yang lain, kemampuan negara untuk bisa melakukan itu dengan menggunakan APBN masih sangat terbatas. Oleh karena itu, saya kira bukan hal yang tidak logis kalau Indonesia sampai hari ini masih menganut paham Bismarck dalam implementasi jaminan sosial. Lantas sejauh mana tingkat kematangan jaminan sosial Indonesia dibandingkan negara-negara lain? Saya ingin menggambarkan beberapa contoh di negara lain. Bapak Ibu sekalian, Kanada sudah memiliki jaminan sosial sejak tahun 27. Jerman sejak 1889 ketika digulirkan oleh Bismarck. Meksiko sudah punya tahun 43. Tanzania, sebuah negara di Afrika yang memproduksi batu yang terkenal di dunia, batu emerald, batu jamrud, itu sudah memiliki social security sejak tahun 64. Singapura tahun 53, Hong Kong tahun 71. Undang-undang dasar di Indonesia menyatakan tahun 45 bahwa negara mesti menyelenggarakan sistem jaminan sosial nasional. Tetapi kita baru mulai beroperasi untuk menyelenggarakan itu di tahun 2014, dimulai dengan kesehatan, dan 2015 untuk BPJS ketenagakerjaan. 2014 untuk Indonesia, Tanzania tahun 64, Singapura tahun 53. Saya tidak mengatakan kita belum melaksanakan, tetapi yang kita laksanakan sebelumnya melalui Astek, melalui Askes, melalui PT Jam Sostek, itu adalah partial social security. Total social security yang disebut dengan universal coverage baru dilaksanakan di tahun 2014 untuk kesehatan dan 2015 untuk ketenagakerjaan. Nah, bagaimana kemudian lembaga-lembaga ini menyelenggarakan jaminan sosial sehingga bisa mewujudkan masyarakat adil makmur sejahtera? Ketika Undang-Undang SJSN digulirkan pada saat itu, ini adalah hasil konstitusi. Tetapi terkadang hasil konstitusi tidak melihat perkembangan-perkembangan, dinamika-dinamika yang terjadi, baik itu di negara-negara lain maupun dinamika yang terjadi karena perubahan zaman. Terkadang aturan-aturan dibuat tidak adaptability terhadap perubahan zaman. Dan hari ini ada perubahan zaman yang disebut dengan megatrend abad 21 yang memberikan implikasi terhadap bagaimana sistem jaminan sosial bisa terselenggara dengan baik atau tidak. Megatrend itu adalah di sisi para pekerja. Kita belum memasukkan aspek-aspek ini, baik itu dalam peraturan pemerintah, baik itu bahkan dalam undang-undang. Kita lihat misalnya demographic aging atau aging population. Tingkat usia hidup di negara-negara Skandinavia sana, negara-negara Eropa Barat, itu sudah mencapai 85 tahun. Bahkan di negara-negara yang peradabannya sangat tinggi seperti UK, Prancis, itu usia hidup sudah mencapai 90 tahun. Indonesia hari ini tingkat usia hidupnya sudah mencapai 70 tahun, tetapi usia pensiun bagi para pekerja masih 55 tahun.
berarti ada gap. Tatkala seorang pekerja pensiun di usia 55 tahun, maka pertanyaannya apa yang akan dilakukannya sampai kemudian dia katakanlah meninggal dunia di usia 70 tahun, atau bagaimana dia bisa tetap hidup secara berkualitas dengan tidak memiliki pendapatan pada saat usia 55 sampai 70 tahun. Oleh karena itu, menurut hemat saya, tidak tertutup kemungkinannya dalam pemikiran-pemikiran yang konstruktif, harusnya kita sebagai penyelenggara jaminan sosial juga memberikan gagasan-gagasan bagaimana memasukkan unsur aging population di dalam konsep implementasi jaminan sosial. Yang kedua, ada fenomena older but not healthy. Usianya panjang tapi tidak sehat. Usianya panjang tapi sakit-sakitan. Usianya panjang tapi bergantung pada keluarga. Dan saya kira di negara-negara berkembang fenomena macam ini sangat banyak, bahkan mungkin di sekitar keluarga kita sendiri. Kalau sistemnya masih seperti itu, maka tujuan keberadaan jaminan sosial masih harus dipertanyakan. Karena jaminan sosial pada hakikatnya adalah membuat manusia itu mandiri, membuat manusia itu independen dan tidak bergantung bahkan pada negara. Oleh karena itu, megatrend yang ini juga mestinya dipikirkan. Solusinya tentu membuat pekerja itu mandiri, membuat dia berkecukupan menikmati manfaat pensiunnya, menikmati manfaat jaminan hari tuanya. Yang ketiga adalah aspek yang disebut dengan demographic inequality. Ketimpangan demografik antara misalnya penerima pensiun dan pembayar iuran. Saya tidak bermaksud mengkritisi, tetapi dalam konteks pemikiran jaminan sosial, kita mendengar misalnya ada upaya-upaya menghentikan penerimaan PNS. Dalam konsep pensiun, para pensiunan itu sesungguhnya dibayar oleh para pekerja yang masih bekerja. Dalam bahasa yang lain, yang muda membayar yang tua. Kalau kemudian PNS atau pekerja pensiun, tetapi yang membayar iuran tidak ada lagi, maka kapasitas untuk bisa membayar iuran itu, membayar manfaat itu semakin rendah. Dan itu terjadi, demographic inequality ini misalnya di Jepang, dalam perspektif yang lain. Jepang bukan karena melakukan moratorium PNS, tetapi di Jepang dan di beberapa negara-negara lain ada fenomena masyarakatnya sudah enggan berkeluarga, atau masyarakat yang berkeluarga enggan untuk punya anak. Generasi yang ada sekarang menjadi tua, generasi yang muncul belum ada. Alhamdulillah hal ini tidak terjadi di Indonesia, karena saat ini hampir semua keluarga pasti memiliki anak, dan bahkan lebih dari satu, yang barangkali juga karena pepatah kita, banyak anak banyak rezeki, dan bahkan dipelesetkan juga di tempat-tempat yang lain, tanpa menikah juga punya anak juga banyak. Nah, fenomena yang ketiga belum ada di kita, tetapi yang keempat ini sudah mulai muncul, intergenerational inequality. Kita mendengar dulu ada generasi X, generasi Y, dan generasi yang baru. Ada perbedaan-perbedaan dalam hal equality. Ini dari sisi pekerja. Megatrend yang lain adalah di dalam labor market. Dalam satu dasawarsa terakhir, kita melihat bagaimana fenomena perekonomian dunia mengalami penurunan. Kita lihat krisis di Amerika, kita lihat krisis di Eropa, bagaimana Spain mengalami kegagalan terhadap utangnya, bagaimana Portugal mengalami kegagalan membayar utangnya, bagaimana Jerman harus berjibaku untuk bisa tetap melakukan pertumbuhan ekonomi. Ada fenomena low growth ekonomi. Di sisi yang lain ada fenomena migration workers, perpindahan pekerja dari satu negara ke negara yang lain. Yang hebatnya dalam quote unquote negara kita sudah melakukan sejak lama, tetapi pada low level skill yang disebut dengan TKI, ada di Hong Kong,
ada di Brunei, ada di Middle East. Kalau kita ke Eropa, yang kita lihat adalah laborers atau pekerja dari Filipina. Kalau kita ke Amerika, kita pekerja dari Thailand bahkan. Kalau kita ke negara Eropa yang lebih jauh lagi, Vietnam. Saya beberapa kali berkunjung ke negara Eropa tersebut, yang saya temuin pekerja-pekerjanya di unskilled maupun yang skill adalah negara-negara tetangga kita. Lalu bagaimana dengan negara kita? Saya kira kalau ini tidak disikapi dengan yang tadi di awal saya sebutkan, bagaimana pekerjanya bisa sehat, bagaimana pekerjanya memiliki skill, maka yang terjadi adalah negara seperti kita pun akan kedatangan migran workers. Dan Pak Bambang akan kesulitan untuk mengantisipasi misalnya pekerja-pekerja dari Vietnam ke Indonesia, pekerja dari Kambodia ke Indonesia, pekerja dari Laos ke Indonesia. Yang sudah banyak sekarang mungkin pekerja-pekerja dari Sentral Asia, Asia Tengah, yang pasti tidak terdaftar di BPJS Tenagakerjaan karena mereka bekerja di perkotaan sana. Nah, migran workers juga ada yang disebut dengan informal sector. Saya akan perlihatkan nanti di Indonesia saja dari sekitar 118 juta sekarang, 70 juta itu adalah pekerja informal. Fenomena ini tidak mungkin dihindari karena tidak semua pekerja mendapat kesempatan dalam melakukan pekerjaan yang tadi saya sebutkan. Ada 4 persyaratan untuk bisa mengatasi distribusi, lack of distribution yang tadi saya sebutkan. Ada regulasi, ada lapangan pekerjaan, dan kita belum mampu untuk bisa melakukan penyerapan seluruh angkatan kerja menjadi pekerja, maka muncullah fenomena informal sector. Ini adalah mega trend yang terjadi hampir di seluruh dunia di dalam arsitektur ketenagakerjaan. Kemudian masih ada fenomena yang kita lihat, tren ini, performance depends on age, gender, dan location. Maka saya memberikan apresiasi juga kepada pemerintahan sekarang yang di dalam kabinetnya 8 orang anggota kabinetnya adalah kaum wanita. Ini bahagian dari tidak ada lagi disparitas antara pria dan wanita. Tetapi di dunia pekerjaan kita lihat bagaimana kesempatan bekerja untuk wanita relatif lebih sempit ketimbang untuk pria. Namun di sisi yang lain saya juga memberikan kritik, tentunya kritik membangun para kaum hawa, termasuk di institusi kita. Agak sulit untuk memberikan kesempatan kepada kaum wanita, bukan karena manajemennya tidak punya kebijakan. Kalau ada yang punya performance bagus, bahkan mau dipromosikan menjadi senior manajemen, tidak mungkin di Jakarta, tidak mungkin 11 wilayah BPJS Tenagakerjaan ada di Jakarta. Pasti ada juga yang posisinya di Makassar, ada juga yang di Bali. Lalu kita tanyakan pada kaum wanitanya, apakah ibu bersedia menjadi kakanwil di Balikpapan? Saya di Jakarta saja, Pak. Jadi persoalan performance depends on age dan gender tentu juga harus diikuti dengan open mind, bahwa persamaan hak itu juga adalah persamaan kewajiban. Kalau kita hendak mendapatkan hak yang sama, tentu kewajibannya juga masih sama. Dan ini adalah tren yang terjadi di dunia saat ini. Di luar itu, dalam konteks protection, ada fenomena-fenomena yang harus menjadi perhatian kita, yang dulu tidak pernah terpikirkan. Yang terkini adalah soal Ebola. Bayangkan kalau Ebola itu terjadi di Indonesia, nauzubillah min dzalik, mungkin koleha kita yang namanya BPJS Kesehatan akan harus disuntik segera untuk bisa tetap survive, karena masyarakatnya mengalami penyakit Ebola. Tetapi di negara-negara lain muncul penyakit-penyakit yang baru karena ada perubahan dalam tekstur dunia, misalnya ozon yang semakin berkurang, pergeseran tekstur bumi, salah satunya mungkin karena lapindo sehingga bumi bergeser, cuaca lebih panas, musim tidak jelas lagi. Itu adalah bagian yang memunculkan penyakit-penyakit baru dan berdampak pada lembaga penyelenggara jaminan sosial yang harus memikirkan bagaimana mengantisipasi hal semacam itu. Juga berikutnya adalah sustainability program. Ini adalah megatrend di dunia yang pada hari ini saya ingin menyumbang pemikiran sebagai badan penyelenggara jaminan sosial di Indonesia, khusus ketenagakerjaan,
ada baiknya kita berpikir tidak hanya dalam skala regulasi ansih, tapi juga kita berpikir bagaimana kita mengadop megatrend di dunia agar institusi yang bernama BPJS Tenagakerjaan itu tetap bisa sustain dan eksis sepanjang masa. Bapak Ibu sekalian, ada hal-hal lain di luar megatrend itu, hal-hal yang juga harus menjadi perhatian pengelolaan jaminan sosial. Ada 4 hal. Bagaimana pengelolaan kepesertaannya, bagaimana cakupan kepesertaan. Yang 2 hal ini saya kira sudah dijalankan dan sudah disiapkan oleh BPJS Tenagakerjaan. Tetapi jangan lupa, 2 ini wajib, 3 ini harus. Ada hal yang lebih baru, yaitu nomor 4. Bagaimana suatu badan penyelenggara tidak bisa lagi bekerja dengan cara-cara yang lalu, karena ada megatrend yang tadi, karena ada perubahan zaman. Salah satu yang sekarang mengejala hampir di seluruh dunia, keberhasilan atau kegagalan badan penyelenggara jaminan sosial atau Social Security Agency adalah sejauh mana institusi itu mampu menyiapkan ITC, Information Technology, dalam sistem administrasi. Tidak mungkin jumlah peserta yang ratusan juta dikelola dengan cara manual. Tidak mungkin jumlah peserta yang begitu banyak tersebar dalam geografis yang luar dikelola secara manual. Oleh karena itu, sebuah lembaga jaminan sosial kalau ingin sustain dan berhasil dalam penyelenggaraannya, wajib untuk mentransform ICT-nya sebagai bagian persyaratan untuk unggul dalam administrasi. Saya percaya BPJS Tenagakerjaan on the right track, on this path. Tetapi yang jauh lebih penting adalah harus segera mengeksekusi yang disebut dengan ICT. Bapak Ibu sekalian, dalam satu forum saya berkesempatan untuk mendengar arahan Presiden. Presiden menyampaikan waktu itu, sekarang ini eranya harus bekerja dengan cepat. Beliau mengutip tagline-nya Wapres. Tagline-nya Wapres itu adalah lebih cepat, lebih baik. Presiden mengatakan, saya nggak mau kalah dengan Wapres. Tagline saya adalah jauh lebih cepat, lebih baik. Saya juga nggak mau kalah, tapi nggak berani menyampaikan pada Presiden. Saya sampaikan pada koleha di samping kiri saya. Kalau saya lain lagi, Pak, saya bilang. Apa itu? Secepat-cepatnya dan sebaik-baiknya. Jadi kalau kita ingin unggul dalam administrasi, tentu ICT kita harus secepat-cepatnya dan sebaik-baiknya. Bapak Ibu sekalian, tadi adalah megatrend. Lalu bagaimana di Indonesia? Kita punya angkatan kerja, tadi saya sudah utarakan, ada fenomena informal sector yang pendekatannya, yang approach-nya tentu berbeda dengan pendekatan terhadap formal sector. Dan saya harus terbuka pada Bapak Ibu sekalian, dalam 2 tahun terakhir saya memimpin BPJS Tenagakerjaan, saya lihat salah satu key yang kita harus transform secara lebih secepat-cepatnya dan sebaik-baiknya adalah approach yang tidak sama antara informal sector dengan formal sector. Ketika kita hendak melakukan sosialisasi kepada formal sector atau pekerja penerima upah, cukup bertemu dengan HR manager, cukup bertemu dengan sumber daya manusia director. Tapi ketika kita hendak melakukan sosialisasi terhadap informal sector, kita harus bertemu dengan one on one, kita harus bertemu dengan kelompok, kita harus bertemu dengan masyarakat yang edukasinya atau pendidikannya lebih rendah, yang aksesnya lebih rendah dan lain sebagainya. Dengan karakteristik yang berbeda, adalah tidak mungkin, adalah illogic melakukan pendekatan yang sama. There is no one solution for all. Setiap segmen memiliki approach tersendiri, segmen yang lain memiliki approach yang tersendiri. Jadi kalau kita hendak menjadi penyelenggara yang mampu mengcapture 2 sektor itu, maka approach yang pun minimal ada 2. Approach terhadap formal sektor dan approach terhadap informal sektor. Nah, permasalahan di Indonesia saat ini, kalau kita lihat secara substansi, tadi saya sebutkan tentang aging population. Ini berkemungkinan menimbulkan masalah di kemudian hari,
tatkala usia pensiun jauh lebih cepat ketimbang usia kematian. Karena umur panjang tetapi yang bersangkutan tidak lagi produktif akan problem dalam jaminan sosial. Yang kedua, persoalan ekonomi. Betul bahwa kita alhamdulillah di ASEAN pun masih termasuk negara yang bisa bertumbuh about 5% yearly. Tetapi sampai kapan kita pertahankan ini? Sampai kapan kita bisa mengatasi fenomena-fenomena krisis dari negara-negara lain? Lalu manfaat yang berkurang, ketidakadilan manfaat, dan cakupan yang rendah. Saat ini yang menjadi problem di kita lebih banyak kepada cakupan yang rendah. Inilah yang mengakibatkan jaminan sosial di Indonesia belum bisa terimplementasi secara utuh, secara optimal, karena makna lain keberhasilan jaminan sosial sebenarnya tidak berbeda dengan asuransi, dan kita menganut prinsip Bismarck yang konsep dasarnya adalah asuransi, yaitu hukum bilangan besar, dan hukum bilangan besar itu baru terpenuhi kalau jumlah pesertanya juga besar. Saya kira salah satu tantangan kita bagaimana meningkatkan kepesertaan agar hukum bilangan besar itu sebagai persyaratan implementasi jaminan sosial bisa berjalan dengan baik. Nah, dari tujuan negara, dari best practice di negara-negara lain, dari berbagai problema yang ada, dari megatrend yang ada, tentu pertanyaannya adalah bagaimana BPJS Ketenagakerjaan sebagai satu institusi yang diberi amanah mampu mengimplementasikan sistem jaminan sosial nasional secara baik untuk membantu mewujudkan masyarakat pekerja yang sejahtera. Pertama tentu sistem, yang kedua program, yang ketiga implementasi. Sistem sudah ada diterapkan dalam Undang-Undang 40 dan Undang-Undang 24 2011. Tetapi pertanyaannya, apakah sistem ini yang terbaik untuk kondisi Indonesia sekarang? Saya tidak berpretensi mengatakan itu tidak baik. Sebagai sebuah institusi yang hidup dalam satu amanah, tentu saya harus mengatakan, ayo kita jalankan sistem itu dengan sebaik-baiknya. Tetapi di sisi lain, ayo jangan lupa kita mengkaji, mungkin perlu dilakukan evaluasi terhadap sistem itu sehingga jaminan sosial bisa terimplementasi dengan lebih baik. Nah, dari sini kemudian kita baru berangkat kepada program. Program yang ada sekarang itu adalah program yang menurut Pak Menaker tadi tertera secara konstitusi, dan program ini adalah bagian dari sistem. Sistem mengatakan BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan 4 program: jaminan hari tua, kecelakaan kerja, kematian, dan pensiun. Lalu satunya lagi kesehatan oleh BPJS Kesehatan. Pertanyaan saya mengenai sistem, apakah untuk mewujudkan masyarakat pekerja yang sejahtera cukup hanya dengan 4 program ini? Kita lihat di depan tadi yang disebut dengan kemiskinan adalah orang-orang yang tidak punya rumah, orang-orang yang tidur di jalanan, orang-orang yang tidak berpendidikan, orang-orang yang masih perlu mendapatkan akses terhadap makanan, orang-orang yang mungkin masih harus perlu mendapatkan bantuan untuk bisa dia disebut dengan tidak miskin. Apakah program-program ini mampu mengcapture itu? Jawabannya adalah iya dan tidak. Iya untuk yang mendasar, agar dia paling tidak mengalami resiko-resiko finansial. Tetapi ketika seseorang sudah mampu mengantisipasi resiko, belum tentu dia bisa jam kepada kesejahteraan. Oleh karena itu, dalam masa transisi untuk membuat sistem ini lebih baik, makanya saya berpikir bagaimana di luar program inti ini mestinya ada yang disebut dengan program tambahan. Spiritnya adalah mendeliver kesejahteraan ketika pekerja itu sudah mampu mengatasi resiko-resiko finansialnya. Kalau seseorang sudah mampu untuk tidak mengalami kecelakaan kerja, sudah mampu melakukan prevention untuk bekerja dengan baik, belum tentu pekerja itu mampu memiliki rumah. Dan di Indonesia backlog terhadap perumahan itu 15 juta. Setiap tahun demand terhadap perumahan 800.000.
yang bisa disuplai oleh commercial sector hanya sekitar 350.000. Masih cukup banyak saudara-saudara kita tidak mampu memiliki akses terhadap perumahan. Dan oleh karena itu, maka sebagai institusi yang berwenang dan memiliki otoritas untuk membuat value creation di luar sistem yang ada sekarang, di luar program yang ada sekarang, bukan hal yang keliru kalau kemudian institusi seperti BPJS Tenagakerjaan mengextend manfaatnya, tidak cuma manfaat inti, tapi juga disebut dengan manfaat layanan tambahan. Dan dalam keberadaan itulah, maka kita siapkan dalam rangka mewujudkan masyarakat adil, makmur, dan sejahtera, dalam rangka mencegah kemiskinan. Kita sudah sepakati salah satu mekanismenya adalah jaminan sosial. Bagaimana jaminan sosial ini bisa diimplementasikan oleh penyelenggaranya dengan melalui program-program yang ada, melalui manfaat-manfaat yang ada, dan itu dilakukan oleh BPJS Tenagakerjaan yang menyebutkan sebagai total benefit. Total benefit adalah gabungan dari program inti dan kemudian manfaat layanan tambahan agar seseorang tidak menjadi miskin. Kita sebut dengan housing benefit, kita sebut dengan transportation benefit, kita sebut dengan food benefit, education benefit, dan health benefit. Health benefit ini bukan berarti mengambil program dari BPJS Kesehatan, tetapi adalah memberikan akses. Bagaimana kalau seorang pekerja sakit, dia bisa dengan mudah bisa pergi ke klinik. Jadi bagi Bapak Ibu sekalian, makna dari total benefit adalah memberikan program inti dan mendeliver manfaat tambahan lainnya agar seorang pekerja bisa terhindar dari risiko-risiko dan mendapatkan akses kepada kesejahteraan yang paling dasar. Itulah falsafah pemikiran bahwa jaminan sosial bisa juga menjadi tools atau mekanisme mewujudkan kesejahteraan yang paling dasar. Saya tidak ingin memperpanjang orasi ini dengan menceritakan secara panjang lebar apa yang dilakukan oleh BPJS Tenagakerjaan, tetapi yang ingin saya katakan sebagai penyelenggara jaminan sosial Tenagakerjaan, apa yang dilakukan oleh institusi ini sesungguhnya tidak bisa lepas dari fenomena-fenomena, dari aspek regulasi, dari tujuan negara yang saya utarakan di awal. Ketika negara didirikan, tidak dimaksudkan untuk mendirikan, menyiapkan, mewujudkan masyarakat adil, makmur, sejahtera. Salah satu toolsnya adalah melalui social security, dan implementasi social security itu dilakukan oleh sebuah lembaga yang diamanahkan oleh undang-undang yang disebut dengan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Bagaimana BPJS Ketenagakerjaan bisa mengabsorb spirit undang-undang, bisa mengabsorb megatrend tadi, bisa menyelenggarakan dengan baik? Tentu harus ada value creation di dalamnya, harus ada kreativitas di dalamnya, harus berpikir lebih dari yang ada sekarang, harus bekerja dengan out of the box, harus melaksanakan hal-hal yang tidak biasa agar kesejahteraan pekerja bisa dideliver oleh institusi yang bernama BPJS Tenagakerjaan. Dan itu sebabnya ketika institusi ini lahir, disiapkan visi, disiapkan fondasi, dan saya ingin sedikit menyampaikan itu agar ada benang merah antara implementasi jaminan sosial dengan apa yang dilakukan oleh BPJS Tenagakerjaan. Sekilas saja, ada visi, ada perubahan paradigma. Perubahan paradigma di sini, jika kita perhatikan, tidak lepas kaitannya dengan perubahan dinamika yang terjadi di dunia. Tahun 60 berbeda dengan tahun 70, 80 berbeda dengan 90, 2014 berbeda dengan tahun 2000 dan tahun-tahun sebelumnya. Oleh karena itu, change the mindset adalah sesuatu yang bersifat mandatori. Paradigma berubah dari product centric menjadi customer centric, dari wajib menjadi need driven, law enforcement menjadi relationship, pasif menjadi aktif, tradisional menjadi modern dan elektronik. Bapak Ibu sekalian, saya ingin ingatkan kembali bahwa pengelolaan administrasi di era sekarang adalah era yang administratif modern, dan inilah fungsi peran ICT di dalamnya. Inilah peran pendekatan komunikasi dan relationship. Inilah pendekatan manfaat yang tidak diberikan. Saya juga ingin merespon apa yang disampaikan oleh Pak Menteri tadi, bahwa sebuah lembaga
seperti BPJS Tenagakerjaan jangan cuma mensosialisasikan kepesertaan, tapi juga bagaimana bisa mendapatkan manfaat yang baik sehingga masyarakat pekerja bisa tertarik untuk menjadi peserta BPJS Tenagakerjaan. Simple, tidak termuat di sini, tetapi secara spirit sebenarnya sangat sederhana. Kalau kita implementasikan total benefit, maka akan muncul tagline. Kalau pekerja ingin dapat rumah harga terjangkau, jadilah peserta BPJS Tenagakerjaan. Kalau pekerja ingin mendapatkan sembako terjangkau, jadilah peserta BPJS Tenagakerjaan. Kalau para pekerja ingin mendapatkan transportasi yang mudah, jadilah peserta BPJS Tenagakerjaan. Kita menjual manfaat lebih dulu, sehingga kemudian para pekerja itu datang menjadi peserta kita. Ini disebut dengan change the paradigm. Dari product centric menjadi customer centric, dari compulsory menjadi need driven. Dan ini yang dilakukan oleh BPJS Tenagakerjaan kemarin, hari ini, dan akan datang. Saya ingin juga menambahkan sedikit bahwa apa yang dicita-citakan oleh bangsa, oleh pendiri bangsa kita, tidak mungkin bisa terimplementasi kalau tidak memiliki fondasi. Institusi bernama BPJS Tenagakerjaan, kalau hendak kokoh juga mesti memiliki fondasi. Fondasi itu disebut sebagai culture, fondasi itu disebut sebagai values, fondasi itu disebut sebagai ethos, dan kita BPJS Tenagakerjaan sudah punya. Dalam beberapa pertemuan dengan senior, saya juga mendapatkan masukan. Senior itu mengatakan kita semua ingin jadi orang baik, tapi baik, good, tidak cukup hanya diucapkan. Baik harus dirasakan, baik harus diendapkan, dan baik harus dilaksanakan, baru kita menjadi orang baik. Values yang kita cita-citakan tidak cukup hanya untuk dihafal. Values yang kita harapkan tidak cukup hanya diucapkan, tapi diendapkan dan diimplementasikan. Makanya values inilah yang menjadi fondasi bagi BPJS Tenagakerjaan, yang disebut dengan etik, yang disebut dengan topas, yang disebut dengan karakter. Saya tidak ingin mengulangi hal ini karena ini adalah fondasi. Bagi yang tidak memiliki fondasi, dimanapun pasti akan tidak solid. Bagi yang tidak memiliki fondasi, biasanya sulit untuk bertumbuh ke atas. Dan falsafah yang sederhana ini saya harapkan dipahami oleh semua insan, baik itu yang ada di BPJS Tenagakerjaan maupun di luar BPJS Tenagakerjaan. Bapak Ibu sekalian, penutup. Saya ingin menyimpulkan bahwa tujuan untuk mensejahterakan tidak mungkin datang tiba-tiba, tidak mungkin datang seketika. Tujuan untuk mensejahterakan pekerja harus dimulai dengan membuat perencanaan yang merupakan turunan dari PISA dan BPJS Tenagakerjaan. Saya bersama direksi menyiapkan perencanaan itu secara detail, secara rigid, mau kemana institusi ini dibawa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan pekerja. Cita-citanya adalah menjadi penyelenggara jaminan sosial world class, terpercaya, unggul dalam operasional dan pelayanan, yang kemudian vision ini diturunkan menjadi roadmap selama 5 tahun sejak tahun 2014. Di tahun 2014 cita-cita kita adalah bagaimana tetap melanjutkan benefit dan service, dan di 2015 nanti bagaimana kita mengimplementasikan full operation dengan 4 program, kemudian bagaimana kita implementasikan operational excellence, bagaimana kita implementasikan service excellence, dan di 2018 insya Allah BPJS Tenagakerjaan akan mengimplementasikan yang namanya established workers welfare. Kalau ini terjadi, maka cita-cita Undang-Undang 45, cita-cita Undang-Undang SISN, dan kita sebagai institusi yang mendapatkan amanah akan mampu menjalankan itu untuk menjadikan peran fundamental jaminan sosial bagi kemandirian ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja. Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengakhiri membuat kesimpulan bahwa zaman bergerak, zaman berubah, tetapi jaminan sosial akan tetap ada. Karena itu adalah panggilan hidup sebuah negara, panggilan hidup udah amanah Undang-Undang 45 yang mesti diimplementasikan.
Tetapi agar panggilan hidup ini bisa terlaksana dengan baik, maka sebagai sebuah institusi tidak bisa bekerja dengan apa yang ada sekarang, harus melakukan hal-hal yang tetap berlanjut di kemudian hari, yang kita sebut dengan continuous improvement, yang kita sebut dengan peningkatan kualitas sistem, yang kita sebut dengan pemikiran-pemikiran yang adaptability, yang adaptif dengan perkembangan zaman. Dengan demikian saya kira jaminan sosial melalui implementasi BPJS Ketenagakerjaan akan mewujudkan Indonesia menjadi sebuah negara yang lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Elvin Dianosasya. Dan selanjutnya penyerahan. Terima kasih.